Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah rutin pengajian Sabtu malam Ahad yang dirahmati oleh Allah, hafizakumullah jami'an, amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita termasuk manusia yang diakui oleh beliau kelak fi yaumil akhir sebagai umatnya. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya memberikan kesaksian kepada kita bahwa dengan perantara hadirnya kita di dalam majelis ini, Nabi Muhammad SAW mengakui kita dan benar-benar mengakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam mengarungi bahtera kehidupan tak lepas daripada cobaan dan ujian. Terkadang ketika seseorang diberi ujian, kesusahan, maka lebih banyak lulusnya. Karena dengan kesusahan tersebut orang akan mengingat kepada Allah. Dan terkadang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang berupa kenikmatan, kesenangan, maka banyak yang meleset. Dampaknya itu semua mereka tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat yang menyebabkan lalai untuk mengingat, lalai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin semuanya, dan apapun itu, apabila masih ada stempel yang namanya dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang ataupun sawah untuk akhirat kita. Dan seseorang itu ketika di akhirat besok tergantung bagaimana ia melakukan aktivitasnya di dunia. Bagaimana ia merangkai, menulis, mengisi aktivitas kehidupannya itu ketika di dunia. Apakah digunakan untuk hal-hal yang baik ataupun sebaliknya. Yang pasti famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang dilakukan itu besarnya sebesar atom ataupun biji dzarrah, kelak Allah akan mempertontonkan, kelak ia akan melihat kembali. Dan juga sebaliknya, may ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun keburukannya itu tanpa ia sadari sebesar biji dzarrah, kelak di akhirat Allah akan mempertontonkannya. Kemudian apabila seseorang itu akan membela, saya besok bisa membela dengan ucapan saya, di situ besok akan ada hari al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok akan ada hari yang mana Allah itu akan menutup mulut seorang hamba, sudah tidak bisa lagi menari-nari dengan lisannya. Kalau di dunia masih bisa berbohong Bapak Ibu, berangkatnya ke utara bilangnya ke selatan. Tapi ketika di akhirat besok, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya akan tertutup. Wa tukallimuna aydihim, kedua tangan mereka, tangan-tangannya itu akan bisa berbicara apa yang telah mereka lakukan di dunia besok. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun juga akan menjadikan saksi, memberikan kesaksian. Jadi sudah tidak ada lagi mulut yang berdusta. Oleh sebab itu, semuanya di dunia ini, sekali lagi kalau temanya ada stempel dunia, pasti ada batasan-batasan kenikmatan yang dirasakan tersebut. Karena dunia sendiri Bapak Ibu hadirin yang diberkahi oleh Allah, ulama ada yang mengartikan diambil dari kata dana. Sementara fana, ada juga yang mengartikan daniun, hina. Dan mereka-mereka
yang terlalu menggandoli dengan urusan dunia sampai menjadikan kebutuhan besok benar-benar kebutuhan primer ataupun kebutuhan selamanya, hidup selamanya, disebut dengan daniun ataupun orang hina. Maka di sini sebagai seorang manusia pasti kita pernah merasakan susahnya hidup. Pasti kita sebaliknya juga pernah merasakan hidup enak. Ada pula nggak bisa dipungkiri kita ini melihat sahabat kita kok enak hidupnya padahal ia nggak pernah beribadah. Kita juga pernah melihat tetangga sebelah kiri kanan, ini orang sholatnya bolong-bolong nggak jelas, kikir, nggak pernah sedekah, setiap hari hidupnya menyakiti orang. Hidupnya kok enak. Saya yang ibadahnya rajin seperti ini kok biasa-biasa aja. Ya pasti karena dunia adalah darul bala. Dunia itu adalah darul bala, tempatnya ujian. Tentunya ini adalah bagi umat Allah Subhanahu, bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha idza ahabba 'abdan fabtala. Sesungguhnya apabila Allah itu mencintai seseorang, maka fabtala, Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Jadi kira-kira kita sudah siap apa belum Bapak Ibu menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Karena ini Nabi Muhammad SAW, hadis sahih, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Anak-anak kita, adik-adik kita, ya kalau mereka menempuh pendidikan sebelum naik, sebelum mendapatkan ijazah, sebelum mendapatkan sertifikat penghargaan, gak mungkin mereka dibiarkan begitu saja. Pasti mereka akan melalui track-track ataupun level-level jenjang yang mereka harus hadapi, mereka harus belajar. Mereka harus menjawab soal-soal, mereka harus menjawab tantangan. Dan di sela-sela jawaban itu ada yang salah, ada yang terpeleset. Begitu juga dengan kehidupan. Allah mencintai seseorang, maka Allah mengujinya. Dan kita jangan pernah berharap selalu mendapatkan hidup yang enak terus. Nabi Muhammad saja yang sudah pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud, jaminannya adalah surga. Bapak Ibu hadirin sekalian, terlahir dalam keadaan nggak pernah melihat ayahnya. Itu kan derita Bapak Ibu. Kemudian baru diasuh, dibesarkan oleh kakek beliau meninggalkan. Kemudian mendapatkan kekasih tercinta Siti Khadijah, orang yang pertama kali mendukung dakwah beliau. Kemudian Siti Khadijah meninggalkan beliau. Itu kan duka Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi siklus kehidupan dunia seperti ini. Maka kita melihat orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kok enak sekali hidupnya. Maksudnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah SAW itu beliau memberikan gambaran dunia kepada sahabat-sahabatnya. Ma'ana fid dunya, aku ini apa sih di dunia? Ma'ana fid dunya, aku ini apa sih di dunia? Ada juga Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, antum a'lamu bi umri dunyakum. Untuk urusan-urusan dunia itu kalian yang lebih mengerti. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memang bashar, lakal bashar. Beliau itu memang manusia, tetapi beliau tidak sama dengan kita. Beliau tidak sama dengan kita Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ma'ana fid dunya, apa sih aku di dunia ini? Beliau menggambarkan inna ma'ana fid dunya, aku di dunia karokibin, ibarat orang yang berkendara. Kemudian setelah berkendara istadzolla tahta syajaratin, istirahat, duduk-duduk di bawah pohon berteduh karena capek. Sumaroha, istirahat, fatarokah, dan meninggalkan pohon itu. Jadi beliau SAW menggambarkan ketika hidup di dunia itu sesingkat orang yang dalam perjalanan musafir waktu itu
kan belum ada mobil Bapak Ibu hadirin. Kalau kita ya mungkin dalam perjalanan di Pasuruan, di Probolinggo, kemudian capek, sambil menunggu waktu sholat kita istirahat di masjid, setelah sholat kita melanjutkan perjalanan lagi. Tapi waktu itu menggambarkan istadhallah tahta syajaratin, duduk di bawah pohon. Namanya istirahat kan nggak mungkin berhari-hari, mungkin hanya singkat sekali, sumaroha wa tarokaha, dan meninggalkan itu. Jadi sangat singkat sekali.